pernah ada nggak sih ada komen orang mereka tentang Indonesia gitu? Rider Indonesia tuh begini ya? Atau mungkin waktu di Amerika ketemu Hell Angel gitu? Kebanyakan nonton film gue nih sebenarnya. Itu gimana, bisa cerita nggak? Orang Indonesia ternyata gini-gini skillnya bagus ya? Apa gimana? Bisa cerita nggak? Rata-rata yang saya dengar tuh mengenai Rider Indonesia positif. Oh gitu ya? Iya. Yo, Black Pals. Episode 20 kita di Black Talk. Tamu-tamu gua hari ini luar biasa banget. Ini senior-senior, pengalamannya luar biasa. Kita akan bahas soal touring motor. Wah, ini bukan touring-touring ke puncak sejam 2 jam gitu tuh mah, kaleng-kaleng. Om, apa kabar? Sehat? Sehat, apa kabar? Sehat, terima kasih. Sebelum kita mulai, mungkin Black Pals semua kan penasaran siapa sih tamu-tamu gua. Silakan Om, perkenalkan namanya, IG-nya siapa? IG-nya apa, namanya siapa? Silakan. Nama saya Aswi. IG saya Aswi 789. Aswi. Aswi ya. Aswi 789 ya. ASHOEI. Oh, ASHOEI 789. Oke. Om yang di ujung, silakan. Saya Aji dari Matahari Travel. Saya big bike organizer. Oh, IO-nya ini sebenarnya. Ya, kurang lebih gitulah. Gitu ya. Wah, dalangnya nih. Man behind the gun. Seru banget. Nah, Om mau nanya nih. Ini kan touring ya. Sebenarnya kan kita udah lihat lah teman-teman itu kan, teman-teman para bikers ini kan ya anak motor itu ibaratnya udah genrenya ya. Lu bukan anak motor kalau bukan nggak touring kan gitu ya. Kesannya seperti itulah gitu. Nah, touring itu kan saya bagi ada dua lah, ibaratnya touring dalam negeri Indonesia gitu dan touring luar negeri ya. Nah, kita mau bicara dulu tentang touring di Indonesia. Negara kepulauan kita kan ya, kalau pemandangan semua segala kekayaan alam udah nggak usah didebat lah, udah keren banget sebenarnya ya. Nah, kalau pengalaman Om Aswi sendiri itu apa namanya ya, touring yang paling asik itu di Indonesia itu kemana? Nah ini. Oke. Makanya saya bilang sama teman-teman ya, yang senior yang baru mulai touring nih, jangan sampai salah langkah menetapkan destinasi touring. Oh, jangan salah menetapkan. Iya, betul. Itu ada caranya. Oke. Seperti misalnya orang merokok atau ngopi. Oke. Lain cara, nikmatnya beda. Oh gitu ya? Iya. Sampai sedetail itu Sampai sebenarnya? segitu. Oh betul. gitu. Bisa cerita nggak gimana itu? Coba gini. Kalau memang misalnya kita mau awal-awal dulu Jawa lah ya. Oke. Seputar Jawa gitu loh. Jawa dulu. Kenapa? Ya posisinya tahu sendirilah. Jawa begitu ramai dan kredit dan segala macam. Ya. Ya kita nikmatin dulu lah itu. Tapi bagi orang yang pemula, walaupun sekredit-kreditnya happy aja. Happy gitu. aja gitu ya. aja. Yang bikin happy itu apa kira-kira ya teman-teman touring gitu ya? Ya ini. Bisa kamu dari nyonya nih. Jadi posisinya kan tadi sesuai dengan kata Mas Boy tadi. Ya. Anak motor kalau nggak touring bukan anak motor bukan lah. anak motor. Karena kalau saya bilang anak motor kalau nggak touring nggak merdeka itu. Oke. Jadi touring itu kemerdekaan gitu. Kemerdekaan ya. Kemerdekaan. Laki banget Nah, gitu ya. itu. Oke. Merdeka dari orang rumah Mas. Nah, tapi kalau Jawa sendiri, spot-spot Jawa yang bagus-bagus di mana aja Om bisa cerita? Sebenarnya untuk Jawa itu kita sekarang udah cukup banyak ya. Contoh gini, zaman dulu kan itu yang namanya lintas selatan. Iya. Contoh misalnya yang dari Pelabuhan Ratu ke Pangandaran betul. itu kan jalannya masih rusak banget. Sekarang kan bagus banget. Sekarang udah bisa dinikmati. Itu top banget ya sekarang. Ya, top. Itu makanya terima kasih nih sama pemerintah nih. Iya. Terus abis itu mungkin bolehlah kita ke Sumatera. Oke. Sumatera menarik nih ya. Sumatera banyak tempat menarik. Tapi sebenarnya dari perjalanannya, dari aspalnya, dari sisi readingnya itu kan posisinya geser dikit dari Jawa. Oke. Jadi mungkin dari situ tingkat kepadatannya lah. Oke. Kalau Jakarta sedikit tidak padat lah. Lah ya, kalau ini kan di Jawa ini mungkin kita anggap pasar senggol. Iya, kredit. Betul. Nah itu agak renggang, jadi mungkin speed juga kita bisa dapat, gaya pun kita bisa dapat. Bentang alam juga macam-macam, pemandangan lebih kenyang. Ya, jadi,
singkat kata itu Jawa, terus kemudian Kalimantan. Ya, itu dia antara Jawa dengan Sumatera itu ada peningkatan dia bilang dari kreditnya. Jadi kenikmatan dari rider sendiri itu ada meningkat gitu. Bertahap lah gitu. Ya, betul. Nah, terus kemudian ke Sulawesi dan baru kita ke arah timur. Finishnya di timur. Gitu. Timur itu ya luar biasa eksotis banget lah. Nah, ya itu posisinya mungkin kalau memang Flores gitu, ya kan? Ya, saya bilang sekali lagi, kalau Flores itu kita keluar pintu hotel atau gerbang hotel, itu udah nggak ada istilah macet. Gas terus. Serah lah ya. Mau bikin balik apa serah? Ya, dan nggak pakai rem gitu aja. Gitu ya. Kalau di sini kan rem lagi. Ya, rem lagi. Kalau 1, 2, 3 rem, 1, 2 gitu ya. Ya. Pokoknya kalau di sana udah 6 gitu. Kalau masih ada 1 lagi 7 bisa. Siap. Nah, Om, kalau misalnya sekarang secara dari IO-nya nih ya, itu sebenarnya ada tantangan khusus nggak sih untuk ngatur, ibaratnya kan ngatur 10 orang, isi kepala beda, kemampuan ekonomi beda-beda, ketertarikannya, interestnya beda-beda gitu kan ya. Membuat sebuah paket, gini ini siapa tahu yang satu pengen gunung, yang satu pengen pantai apa segala macam, itu ada punya cerita nggak gimana? Kalau misalnya memang saya membuat satu paket touring gitu, itu saya sudah jual, misalnya touring ke Patagonia misalnya, harga sekian, hari sekian, hotelnya ini, makannya pagi siang malam, apa termasuk, mau terima seperti ini udah gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya nanti one package lah gitu ya. Iya. Jadi apa yang sudah dibayar itu sudah termasuk semuanya. Jadi masuknya all in semuanya. Jadi nggak usah pusing, riders udah nggak usah pusing lagi. Nggak usah. Jadi bensin, asuransi, hotel, makan, road captain, backup driver, motor, sewa motor, semuanya tahu beres. Gitu. Iya, tahu beres. Jadi udah nggak pusing-pusing lagi. Mau makannya apa terserah, sampai hotel dia mau makan berapa kali sekenyang-kenyangnya sampai puas pokoknya. Pokoknya free flow ya. Free flow makan. Pokoknya serah deh ya. Nah, betul. Nah, itu ini kan kita bicara berarti yang touring yang Om yang aturin semua, jadi ibaratnya kita bawa badan doang ya. Berarti kita terbang pakai pesawat ke titik tertentu, di sana udah ada hotelnya, udah dijemput, motornya disediain semua segala macam gitu ya. Semuanya. Nah, gimana kalau touring yang ibaratnya bawa motor sendiri nih? Itu bedanya apa, kendalanya gimana sih? Bisa cerita? Kalau selama ini pengalaman saya tuh ngadakan touring tuh semua tuh sewa di lokasi. Nah, jadi saya tidak membawa motor dari Indonesia. Gitu ya. Karena setahu saya, bukan setahu saya maksudnya, pengalaman dari yang sudah-sudah, itu kita membawa motor dari Indonesia ke luar negeri kadang-kadang pertama, kalau misalnya jangkanya lama, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, itu mungkin lebih murah. Tapi kalau misalnya bangsa itu kayak 2 minggu, 3 minggu, masih lebih ekonomis. Kita pakai motor di lokasi aja. Betul. Dan kita wanti-wanti sama rentalnya. Saya motornya maunya yang bagus. Yang sehat gitu ya. Sehat, jangan sampai kendala kenapa-napa. Soalnya kalau misalnya memang ada trouble di jalan kan juga repot, semuanya repot. Dan juga pada saat kita hari pertama riding, biasanya kita penyesuaian. Kita kan karena mungkin motornya di rumahnya apa, di sana dapatnya apa gitu ya. Di luar negeri kita penyesuaian. Ini enaknya gimana, kadang-kadang ketinggian nggak, kependekan nggak, segala macam. Itu hari pertama selalu tuh penyesuaian. Nah setelah hari kedua nyaman, ini kok enak nih, saya tuker. Dia bisa. masih bisa tuker lah gitu ya ibaratnya. Daerah tertentu masih bisa. Seperti apa tuh daerah apa? Daerah mana? Misalnya di Amerika misalnya kita belum keluar kota, misalnya kita sewa Harley misalnya, seperti itulah. Contohnya ya. Jadi motornya kayak kita masih keliling-keliling misalnya di LA atau keliling masih dalam kotanya lah ibaratnya gitu ya. Ini kayaknya ada gimana? Kita boleh tukar. Kalau memang ada. Terus juga kalau misalnya kayak kemarin di Cape Town, kita coba setting kita ke daerah Cape Peninsula. Terus satu hari sebelum kita berangkat keluar gitu ya, kita penyesuaian semua. Jadi kalau misalnya nanti ada ini nggak enak nih sama road cap, dia nanti di style. Atau misalnya ada yang trouble banget, kita balikin, minta dikirim motor yang lebih baru.
Oh, bisa lah sebenarnya. Bisa. Tergantung negara, tapi tergantung ketersediaan juga. Betul. Kalau misalnya di Eropa biasa kita hari pertama ngambil motor, besoknya itu sudah langsung cabut. Oh, oke. Nah, jadi hari pertama itu kita sudah coba-coba dulu ini enak nggak. Tapi rata-rata pengetahuan saya kalau misalnya kita sewa motor di Eropa tuh motornya bagus-bagus semua. Pasti bagus lah ya. Jaminan betul lah, jaminan. Kadang-kadang 0 kilometer. Oh, baru gitu. Oh gitu ya. Ryan gitu. Nah, 0 kilometer. Waduh. Jadi biasa kalau kita saya kebanyakan ngatur touring motor start tuh di Munich, Jerman ya. Itu kan dia kan Jerman tuh motornya BMW semua, GS atau mau RT mau apa segala macam ya. Kadang-kadang 0, ada yang rata-rata very low kilometer. Udah kayak motor baru lah pokoknya gitu. Baru, enak dipakai itu no problem kayak. No problem, luar biasa lah itu ya. No PR, no issue ya pokoknya ya. Iya, apalagi di Jerman tahu sendiri kan. Iya, jalannya no limit ya. Wah. Seberaninya kita aja ngegas gitu ya. Seberaninya aja deh. Oh gitu ya. Nah, mau nanya lagi nih. Itu kan sebenarnya kan di Indonesia kan motor buat touring lah rata-rata kan ya kecenderungan interest orang kan macam-macam ya. Ada yang suka ibaratnya motor Jepang, ada yang suka motor Harley Amerika, terus mungkin ada yang motor suka-suka kayak misalnya motor-motor Itali atau motor Inggris segala macam gitu lah kurang lebih. Nah itu kalau ketika kita misalnya touring kemana gitu, itu apakah menawarkan itu, lu boleh pilih motor Jepang apa segala macam atau enggak? Ini motornya cuma ada ini segala macam gimana ya? Biasa kita sudah berikan motornya tersedia ini. Oke. Nah, kadang-kadang yang paling populer kalau misalnya touring itu rata-rata tuh orang pilih GS. GS-nya BMW berarti ya? Iya, GS BMW. Oh gitu. Atau RT atau GTL. Orang mau yang lebih besar ya. Iya. GTL. Tergantung bagaimana maunya si yang naik. Dan juga tergantung mungkin budget. Kalau GTL kan lebih mahal sedikit. Betul. Kalau dia mau agak sedikit low budget ya mungkin bisa F700. Oh gitu ya. F6,5. Ada nggak sih misalnya orang-orang pakai 1000 cc karena misalnya budgetnya minim, gue pengen ikut budget minim, gue pakai 600 cc gitu tuh jadi ketinggalan apa gimana gitu, apa diseragamkan cc-nya rata-rata gimana kemampuannya biasanya? Walaupun itu cc-nya 6,5 kayak seperti GSF 6,5 itu, tapi dia cc-nya nggak 6,5, dia namanya F6,5 tapi cc-nya nggak 6,5. Oh gitu ya? 800 gitu ya? Tapi nggak sampai, nggak ketinggalan banget gitu ya? Oke lah ya. Dan selalu ada sweeper, ada road captain di depan. Dan biasanya saya selalu di belakang sebagai sweeper. IO-nya lah, masa IO duluan ya? Oh iya. Kan menjaga pelanggan. Jaga pelanggan. Jaga ya. Gimana masuk angin nggak bos? Ya besok pergi lagi. Ya pelayanan lah. Nah, mau nanya, kalau secara personal gitu kan, itu kan kalau kita tadi udah diceritain berarti touring luar negeri semua segala macam, itu kan bentang alamnya berbeda. Kita 2 musim, misalnya kita ke Eropa yang 4 musim. Di sini buat kita 10 derajat, belasan derajat udah dingin banget. Di sana orang sana bawa belasan derajat mah geli-geli doang kan orang sana kan segala macam kayak gitu. Itu ada persiapan khusus nggak gimana gitu? Apakah bawa bajunya beda, bawa obat sendiri, bawa jamu sendiri? Wah di Eropa kok nggak ada jamu apa gimana? Ngadepin situasi-situasi gini gimana? Ya biasanya sih sebenarnya ini seharusnya ditanyakan sama event organizer karena posisinya kan kita mau pergi pun juga ngelihat musim ya Pak ya. Nggak mungkin asal kalau musim dingin kita pergi juga buat apa kan gitu. Nah jadi sebenarnya sih itu jawabannya. Jadi kita pergi pun harus lihat musim. Nah kalau misalnya kayak musim panas itu kan nggak terlalu ekstrim atau beda jauh dengan yang di sini. Saya rasa mungkin persiapannya nggak terlalu aneh-aneh. Betul. Dan malah saya lebih menyoroti misalnya tadi kan baru dikupas tentang bagaimana touring dengan motor sewaan. Nah itu sebenarnya ada beberapa termasuk saya orang yang nggak puas kalau misalnya reading di luar negeri atau di negara orang pakai motor orang lain gitu loh. Karena bagi kita rider motor itu istri kedua. Personalize-nya. Ya betul. Ya kan. Nah kalau kita misalnya jalan-jalan nggak usah kemana ke Bandung aja pengen ajak istri kan gitu. Betul. Nah rasanya gitu kalau kita keluar negeri terus kemudian ninggalin motor, sewa motor sana, rasanya ada seperti jalan-jalan tidak bawa istri kan gitu. Oke. Ada hilang lah gitu ya. Ya itu ada hilang. Nah makanya kalau untuk teman-teman yang misalnya punya sepemikiran dengan saya, ya memang tadi ini Bapak udah bilang kan
masalah biaya dan segala macam kerepotannya. Yeah. Cuman kadang-kadang kan orang kalau udah passionnya, itu yang namanya biaya udah bayar aja lah ya, happy lah ya. Ya betul, utang ya utang lah gitu. Gitu ya, cicilan setahun. Terus kemudian kan posisinya kepuasan ya. Iya betul. Ya, itu nggak ada batasnya, nggak ada limitnya. Nah cuman untuk yang mau seperti itu dan bahkan ada yang misalnya teman-teman yang bisa seperti itu. Okay. Jadi yang paling perlu diperhatikan itu kan misalnya kayak surat-surat, terus kemudian izin mengemudi itu ya harus dalam keadaan hidup. Oke. Saya punya pengalaman pernah waktu nyebrang border dari kalau nggak salah itu ada 15 motor. Ya, karena gini posisinya setahu saya nggak mudah. Misalnya kalau ya macam Mas Boy ini mau ajak temen-temennya, ayo kemana, ke Malaysia, ayo ke Brunei gitu, main pergi aja gitu, nggak seperti itu. Jadi mungkin kalau kemarin saya jalur seperti ini. Kita kenal misalnya satu klub di Brunei, klub pemuda. Nah itu mereka kirim surat dulu ke kita. Anggap undangan kehormatan. Sama-sama rider suruh datang. Nah dari surat itu baru kita urus ke kedutaan. Nah itu kan kuat ibaratnya. Nggak ujuk-ujuk, saya mau pergi kan gitu. Itu udah. Nah karena kita mau ke Brunei lewat darat, otomatis mau nggak mau, suka nggak suka kan kita harus lewat Malaysia. Betul. Nggak mungkin terbangkan. Nah akhirnya kita juga sama minta. Nuwun lah sama Malaysia gitu ya. Nah itu kemarin tuh sempet ada temen yang memang kurang care sehingga salah satu motor itu STNK-nya sudah habis lah gitu ya. Sudah nggak berlaku. Nah itu jadi masalah. Ini berarti motor Indonesia nih? Iya, motor Indonesia. Dan itu boleh saya katakan, ya saya nggak tahu pendapat atau tidak. Yang saya bilang, kalau kita bisa mengendarai motor kita sendiri dengan plat B atau plat Indonesia lah, gitu. Rasanya beda gitu. Iya gitu kan. Di luar negeri gitu loh coy, gitu kan. Rasanya gimana gitu loh. Ya mungkin kalau yang sependapat dengan saya, itu rasanya wah gitu. Akan beda banget ya. Karena ini aset sendiri, Malaysia dekat segala macam ya. Betul. Nah, jadi pesan saya, jika misalnya mau melaksanakan atau mau melakukan hal seperti itu, ya tolong sebelum berangkat supaya nggak menyusahkan yang lain, teman-teman yang lain segala macam, atau tidak menyusahkan organisernya, ya tolonglah dicek. Yang bener lah. Ya, misalnya surat-suratnya itu. Yang lurus-lurus aja lah gitu ya. Habis apa enggak, izin mengemudinya udah masih berlaku atau tidak. Karena dengan begitu, itu kita terus terang aja bisa gara-gara satu orang dan STNK-nya mati. Ya semuanya bisa nggak masuk gitu. Lebih dari 4 jam kita nunggu. Dan itu ya sumpahin loh. Enggak sih. Wah, usahain ya mau kayak. Enggak sampai nyumpahin. Enggak ketahuan. Dalam hati sebenarnya. Seperti itu Mas. Jadi posisinya kita lebih ke arah misalnya kalau di lokal kan mungkin akan jauh lebih mudah. Gitu. Kalau di sana kan ya A ya A, B ya B gitu. Iya betul. Mau nanya, ini kan kalau misalnya kita kan negara kan nggak pernah tahu kan bentang alamnya gimana, safety-nya gimana gitu kan. Tadi ada sempat dimention Cape Town gitu kan, Afrika Selatan gitu segala macam. Itu sebenarnya ada nggak sih negara yang tanda kutip nih alamnya asik banget, tracknya bagus banget, cuman aduh rada-rada nggak aman misalnya gitu ya. Ada nggak sih negara kayak gitu? Ada sih. Apa? Negara kayak apa? Tapi biasa kalau misalnya memang negara dalam aman dalam arti ini ya mungkin misalnya banyak copetnya kali apa gitu ya gitu-gitu. Perampok lah gitu. Nah, itu kita hindari. Oh gitu. Kita hindari. Biasa kita kan mau yang aman-aman aja. Iya. Itu negara apa sih kayak gitu? Misalnya kalau dalam rekamannya teman-teman di bikers itu yang aduh jangan gara-gara ini lah ribet gitu kan. Oh, itu biasanya itu daerah Afrika Tengah Mas itu. Oh gitu ya? Iya. Oh. Memang sempat ada wacana beberapa teman setahun 2 tahun yang lalu mau cross country dari Kairo sampai ke Cape Town. Keren banget. Ada wacana seperti itu. Tapi belum jadi nih. Belum jadi. Yang pernah saya lakukan itu cuma dari Cape Town sampai ke Livingstone. Itu masih di Zambia. Masih di Zambia ya? Agak ke tengah tapi nggak sampai tengah sekali. Oke. Itu berapa kilometer itu?
Itu total semua kalau dihitung-hitung sekitar 5.000-an. 5.000? 5.000 itu Bakahuni Aceh ya? Ya, kurang lebih ya? Enggak, itu 2.000 lebih. 2.000 lebih ya? 2.000 lebih. Kurang lebih ya, bisa dari Sabang sampai Merauke. Sampai Merauke ya 5.000 ya? Oh, luar biasa ya. Itu Afrika tuh berarti emang secara alam sebenarnya sangat menjanjikan ya, cuman mungkin situasi lain-lainnya agak PR gitu kan. Jadi teman-teman tuh mencoba karena dulu kan yang namanya rally Paris Dakar, Paris ke Dakar. Iya. Mau ikut ya. Iya. Mau rasain gua. Nah itu kan kita kan dari Maroko turun sampai ke bawah itu kan. Iya. Tapi dengan pertimbangan keamanan kita kan melewati beberapa negara nih, mana kutip nih. Yang lagi perang saudara gitu kan segala macam. Saudara lah, kayak kita mesti lewat yang banyak bajak laut daerah Somalia lah, itu bagian timur, atau kita lewat daerah yang lain kita nggak tahu juntrungannya. Iya. Jadi itu banyak kendala. Gitu. Jadi pada saat itu memang saya karena memang keinginan teman itu mau pergi ke Afrika yang memang cukup menantang. Ini teman-teman ini kan sudah pergi ke macam-macam. Iya. Udah ke Patagonia, udah ke Peru, Bolivia, Chili, Argentina, ke Alaska. Iya. Sedingin apa di sana? Ya, kita pergi nggak musim dingin. Oh, nggak musim dingin. Tapi kan nggak musim dingin pun tetap dingin dong. Tetap dingin. Oke. Nah, tetap dingin. Ya, itu kita pergi di bulan Agustus. Oh, gitu. Kita pada saat musim panas. Lagi summer lah ya. Summer. Di Alaska tuh summernya itu berapa derajat sih? Oh. Summernya ya sekitar 20 sampai 25. Ya, puncak lah ya. Nah, gitulah. Tetap aja gitu ya, tetap dingin gitu ya. Ya, kalau malam lagi dingin. Oh, angin gitu ya, segala macam ya. Oke. Jadi teman-teman ini kan mereka sudah sampai ke ujung selatan, itu di Ushuaia, Argentina. Jadi mereka, kita harus mencoba ujung utara nih. Alaska. Jadi kita pergi ke Alaska sampai ke ujung utara. Sampai ke Prudhoe Bay. Sampai ke atas. Jadi kita mulai dari Anchorage terus sampai ke atas. Itu berapa lama? Itu perjalanan touringnya sekitar 13-14 hari. 14 hari total touring. Ridingnya. Ya total mungkin 20 lah ya, sama terbang-terbang. 21 lah ya. 21 hari. Sama istirahat sama segala macam. Jadi tetap kita nggak setiap hari riding. Jadi touring yang saya atur ini nggak seolah-olah tiap hari naik motor terus. Berangkat pagi sampai sore enggak. Jadi harus ada breaknya lah gitu ya. Ada enjoy. Jadi walaupun begini, yang namanya rider nih, ini suka foto juga. Pasti lah ya, ini gitu ya. Harus. Iya, harus ya. Oleh soalnya itu barang bukti itu. Iya. Walaupun yang jadi sasaran kadang-kadang itu pelang arah. Dan nunjukin lah ini kesana. Itu jadi sasaran foto juga. Gitu. Biar bukti dong kita sudah kesini. Iya. Nah, walaupun memang misalnya kita pakai motor yang bukan Harley, tapi misalnya setiap kota itu ada toko Harley, tetapi kita hunting baju Harley. Oh gitu. Kenapa itu emang lebih murah gitu di Amerika? Gitu apa? Kita ngomong Amerika berarti ya? Iya, nggak juga lebih murah. Tapi kan kalau misalnya namanya kayak seperti kita beli baju kan ada tulisan ini Anchorage. Beli jauh ya? Jauh. Iya. Padahal kan sebenarnya kan baju Anchorage kita bisa bikin Mangga 2 bikin. Ya beda rasanya mungkin. Beda rasanya. Mau nanya nih. Kalau pemilihan motor nih, itu biasanya punya pengalaman nggak sih bedanya karakter motor-motor Jepang gitu kan ya? Kan pasti udah nyobain semua lah, pakai Harley gimana, pakai Jepangan gimana, pakai Eropaan gimana itu. Kalau di touring-touring itu pengalaman sharing dong Om, bisa cerita? Kalau kita mungkin lebih ke arah bukan masalah merek ya, Mas. Karena kan motor itu mungkin kalau kita sederhanakan itu dibagi jadi 5 ya kalau nggak salah. Pertama itu sport. Sport itu ya mau nggak mau, suka nggak suka ya. Fairingan lah ya. Sirkuit lah makanannya kan gitu. Fairing nungging. Betul. Pokoknya itu motor yang punggungnya kuat lah. Kalau yang punggung lemah jangan coba-coba gitu. Kedua kan itu mungkin sport touring. Jadi istilahnya walaupun bungkuk tapi nggak terlalu bungkuk banget, masih bisa buat harian, masih bisa buat pergi jauh dan segala macam gitu kan. Yang ketiga mungkin motor yang naked ya, lebih ke arah mungkin makan sehari-hari. Nah, itu jauh lebih nyaman kalau untuk dibawa jauh daripada sport dan sport touring gitu. Oke. Nah, naked. Terus yang keempat mungkin
motor touring. Ya itu motor touring lebih santai ya. Riding posisinya enak, kakinya panjang panjang. Jadi pada saat kena jalan jelek dan segala macam dia akan jauh lebih nyaman di atas motor. Ya sama mungkin yang kayak semacam KP racer gitu, terus cruiser lah kalau saya bilang. Cruiser itu kan untuk touring juga, cuman mungkin bukan untuk jarak jauh lah. Seperti kayak macam Adi ini ya kalau pakai cruiser dengan 20 hari, 15 hari, mungkin ya agak gempor juga gitu. Ya harus ini. Nah, jadi kita lebih ke arah sananya, Mas. Bukan masalah mereknya gitu loh. Gitu ya. Karena posisinya kan kalau semua merek mungkin punya ya namanya sport. Gitu. Nah, kalau kita sebagai rider ya kita pemilihan peruntukannya sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Kalau misalnya kita ke Sentul pakai GS gitu atau pakai motor touring sih agak aneh juga gitu loh. Bisa boleh aja, nggak ada yang larang. Cuman ya agak aneh. Iya betul. Jadi bukan perkara merek di sini tapi perkara fungsinya. Betul. Oke, siap. Dan itu diciptakan oleh pabrikan itu memang sudah ini khusus untuk misalnya ini untuk sport ini untuk jadi boleh dikatakan kita bisa akan lebih menikmati apa yang kita mau gitu. Oke. Seperti itu. Tadi kan bicara soal udah Cape Town semua segala macam ya. Kita tadi disinggung juga Asia nih ya. Asia yang dekat-dekat aja lah ya. Kita ASEAN aja lah gitu ya. Pasti kan udah pernah punya pengalaman. Itu sebenarnya kalau di negara ASEAN sendiri yang trek yang lumayan seksi tuh di mana aja ya? Kalau saya bilang seksi itu di Chiang Mai. Oh, Chiang Mai. Iya. Thailand ya? Iya, Thailand. Kenapa itu? Kenapa begitu? Jadi di Thailand itu di dekat Chiang Mai itu ada satu rute namanya Mae Hong Son. Mae Hong Son, oke. Ya, itu 1086 tikungan. 1086 tikungan. Itu berarti kalau ampe-ampe mah putus lah ya. Kalau ampe-ampe Sumatera Barat putus ya. Ampe-ampe segini-segini tikungannya, Bro. Nggak bisa pegang gas, Bro. Kalau itu hitungannya mantap. 1086. Ya. Wah, luar biasa ya. Kalau misalnya kita sudah melewati tikungan itu, di ujungnya tuh kita bisa ambil sertifikat. Oh, kayak kilometer 0 lah gitu ya, dapat penghargaan lah gitu ya. Betul. Nah, kita sudah melewati Mae Hong Son 1086 curve. Luar biasa ya gitu. Nah, itu kalau musim lagi bulan puasa ada bonus. Kenapa? Takjil. Oh. Gua ya. Oke. Tapi nah, kalau selain Thailand sendiri ada nggak yang lain misalnya mana gitu Vietnam mungkin atau yang dekat-dekat Malaysia mungkin segala macam. Kalau Malaysia nggak Indonesia sama. Malaysia relatif lebih sepi ya dibanding Indonesia, sedikit lebih ramai ya. Biasa kalau Malaysia itu rata misalnya touring misalnya dari yang biasa kita bawa motor, yang sudah pernah Jakarta Singapura, dari Indonesia kirim ke Singapura, kirim ke KL, dari situ ke Cameron Highland, Cameron Highland itu ke Hajai, Haji Phuket, Phuket terus Bangkok terus ke atas. Iya, ke atas sudah pernah lakukan. Sudah pernah lakukan. Tapi saya nggak pernah melakukan untuk yang daerah ASEAN. Saya selalu di luar ASEAN. Oh gitu. Iya. Eropa lah ya. Nah, kalau ngomong Asia, Eropa segala macam itu kendalanya sebenarnya kalau touring antar negara itu kendalanya di mana sih kadang-kadang? Jadi sebelum touring itu pada saat saya udah launching satu rute, itu saya udah kirimkan satu persyaratan pokoknya. Sebelum berangkat pertama paling enggak ya dia punya skill lah. Karena kenapa kalau misalnya dia nggak punya skill yang cukup, bukan kenapa-kenapa. Ya nyusahin diri dia sendiri dan nyusahin orang lain. Pasti. Kalau misalnya kenapa-napa nanti karena apapun yang terjadi di sana kita tidak tahu. Nah ya. Apakah itu kalau misalnya masalah motor kita bisa perbaiki, ya enggak. Mungkin kalau misalnya masalah fisik capek kita istirahat. Tapi kalau masalah di jalan ada apa-apa, trouble, cara bawa semua segala macam gitu ya. Karena kan ya ini takut membayangin diri kita dan juga orang lain juga seperti itu. Kalau skill itu cara lihatnya gimana ya? Kalau misalnya parameternya dari mana? Misalnya gua pengalaman, tenang aja pokoknya gitu kan. Iya, punya itu gimana tuh kalau? Apa dites dulu gitu? Marah lagi orangnya kan. Sebenarnya rata-rata yang pernah ikut sama saya itu rata-rata repeater.
Oke. Itu dan juga dia bawa temen yang baru dan sudah rekomen. Udah rekomen lah ya. Jadi kalau misalnya dia rekomen, ya kita pegang dia aja. Lu gimana sih temen saya gitu kayak gitu lah ya. Jadi kalau misalnya memang dia baru ada ketahuan misalnya kelihatan di jalan cara bawanya itu agak sedikit ya enggak ugal-ugalan apa gimana enggak disuruh temen, saya negur. Oke. Tolong dong kalau misalnya nyalip jangan langsung 4-5 meter lu hantam gitu loh. Iya. Satu-satu depan dulu nyalip satu, yang kedua baru lewat, 3 lewat gitu. Oke. Berarti Pak Adi mesti bawa kartu merah loh ya. Oh iya, kasih kartu merah. Jadi pada saat awal itu dia harus melengkapi diri, pertama juga peralatan juga, misalnya helm full face, ada balaclava, terus baju Gore-Tex. Standar lah ya. Glove, terus juga harus pakai bootnya itu yang kalau bisa yang agak tinggi. Helm juga full face gitu tadi ya. Terus lagi ya SIM tadi, SIM Indonesia dan juga SIM internasional. Nah, menarik. SIM internasional tuh ngurus gimana ya biasanya? Di ini yang di MT Haryono namanya apa itu? Oh, ini Kakor Lantas. Iya. Oh, di situ. Iya. Itu berapa sih? Oh. Kayaknya kalau nggak salah terakhir 250.000. Ya nggak mahal juga ya sebenarnya. Enggak. Oh, gitu ya. Dulu berlaku setahun tapi sekarang kayaknya udah berlaku 3 tahun. Udah lumayan 3 tahun lah ya. Iya, kayaknya nggak setengah jam juga kelar aku datang ke sana. Oh, gitu ya. Persyaratannya bisa semua lengkap lah ya. Lengkap, ya. Oke. Cakep banget ya. Terus kendala umumnya ya yang lain kalau misalnya sampai di sana ya sebenarnya sih kalau misalnya mereka enjoy happy-nya nggak ada kendala sebenarnya. Gitu ya. Kalau misalnya memang tidak ada musibah, dia jatuh gitu ya, itu sebenarnya no problem. Gitu. Tapi kalau misalnya jatuh yang sering terjadi adalah kadang-kadang tuh jatuh bego. Motornya tinggi gitu kayak gimana? Gitu. Itu jatuh bego itu orang jatuh bego. Nah, yang sering terjadi adalah pada saat mau parkir. Orangnya kependekan, motornya ketinggian. Gitu ya. Ya itu mungkin salah satu faktor. Faktor keduanya kan itu kebanyakan kita habis reading agak capek dan segala macam. Nah itu mungkin faktor kelelahan juga sama yang banyak menyebabkan orang jatuh bego. Faktor kelelahan itu. Terus juga mungkin masalah tanah kondisinya itu miring. Dia parkirnya mungkin nggak lihat. Miring jadi agak sedikit. Walaupun celah miring itu sekitar 5 atau 10 cm. Tapi ya lumayan pengaruh ya. Jadi satu jatuh bisa kena yang lain numpuk semua nanti jatuh gitu semua nanti ya. Jadi pada saat kita mau parkir, jadi tunggu dulu satu parkir, 2, 3. Jadi jangan berebutan masuk semua situ. Itu kejadian beberapa kali itu ya jatuh bego. Nah, itu diwaspadai mungkin jatuh ke kanan. Karena kebanyakan jatuhnya ke kanan. Ke kanan ya? Bukan ke kiri. Bukan ke kiri, bukan ke kiri. Itu gitu. Perlu diwaspadain karena posisinya kebanyakan kan kita naik motor semua dari kiri. Iya betul. Nah itu kebanyakan jatuh bego tuh ke kanan biasanya gitu loh. Gitu ya. Kalau pengetahuan saya gitu. Ya. Nah kalau bicara soal musibah ya, walaupun bukan bermaksud nakut-nakutin, tapi kan ini namanya sharing. Pernah punya musibah apa pengalaman gitu Om yang, gimana jatuh apa gimana gitu atau temennya apa gimana gitu? Kalau kita motoran kalau dibilang nggak pernah ada yang crash nggak mungkin lah ya. Itu udah pasti. Udah pasti ibaratnya. Nah cuman kan makanya di sini kita tekankan gitu loh. Kamu punya hobi ini bukan hobi piara burung gitu loh. Piara ikan yang memang tidak menyangkut paut kepada keselamatan kamu sendiri atau keselamatan orang. Nah, karena itu kamu harus sadar gitu loh bahwasanya ini membahayakan, ini bahaya. Tapi ya udah hobi mau diapain? Ya udah. Nah, caranya gimana? Ya caranya kita satu persiapkan kendaraan itu dengan bagus. Jadi jangan ban botak dihajar aja. Terus kemudian motor gak sehat dibawa aja gitu loh. Itu kan orang. Iya, misalnya. Nah, terus kemudian lagi ini kan kita bukannya reading di jalan yang khusus kita bayar atau kita buat untuk reading. Kita sharing jalan umum nih gitu. Iya betul. Jadi itu jalan bukan milik kita pribadi loh. Betul. Nah, yang kedua itu boleh kita katakan harus juga ada sopan santun di jalan. Nah. Jadi kita menghormati mereka sebagai pemakai jalan juga. Itu bukan milik kita pribadi. Iya. Ya kecuali lu motorannya di halaman rumah lu mau serah lah ya. Serah dah lu mau jungkil balik gitu kan. Itu kan jalan umum. Nah betul, itu betul. Yang kedua itu seperti itu. Jadi saling menghormati lah. Gitu. Karena dengan begitu kan posisinya tidak akan ada lagi misalnya orang-orang yang misalnya memusuhi
klub-klub motor atau para rider yang tanda kutip oknum lah itu. Oknum lah ya sebenarnya ya. Paling enak sih nggak nyalain oknum lah ya. Iya. Paling cepat cuci tangan ya. Nah, jadi istilahnya saya kadang-kadang sedih gitu loh, kalau misalnya ada orang-orang yang di luar penghobi motor mengatakan bahwa anak motor begini. Saya sedih. Cuman kalau saya mau lawan pun juga memang di kenyataannya masih banyak gitu ya, ugal-ugalan sehingga membuat orang celaka. Ya, oknumnya lebih dari satu lah. Ya, betul. Jadi posisinya ya melalui ini supaya bermanfaat. Amin. Jadi tolonglah ya, jangan nanti yang lain-lain malah susah gara-gara cuma kamu satu orang kan gitu. Ya, itu. Yang kedua, kalau yang ketiga ya saya rasa mungkin posisinya keselamatan penting. No compromise lah gitu ya. Ya itu, jadi jangan oh ini mahal, oh ini begini. Loh, kita kan kalau sudah masalah nyawa apa bisa ditukar dengan uang kan? Gak bisa beli di Gelodok lah ya. Nah itu dia. Di Mangga Dua juga gak ada. Nah jadi saya rasa mungkin ada beberapa hal yang mereka salah gitu. Salahnya apa? Buat apa beli mahal-mahal? Mungkin Ko Adi cukup senior dan banyak mengarahkan orang gitu. Harga mahal itu bukan karena cuman mau cari untung, tapi memang safety-nya lebih ada ya Ko Adi ya biasanya. Ya barang nggak bohong lah sebenarnya kan, risetnya udah segala macam gitu kan. Gitu. Nah mungkin itu yang perlu ditekankan ke teman-teman gitu ya. Jadi istilahnya biar kita sama-sama, kita hobi tapi nggak bikin susah orang, kita happy nggak bikin kesel orang, gitu loh. Pulang ke rumah pun dengan keadaan selamat, utuh ya. Keluarga pun ibaratnya besok mau pergi lagi, welcome gitu loh. Nah kalau kamu ntar jatuh, ntar ini, ntar itu, ntar kenapa-napa, posisinya nanti keluarga pada saat mau melepas kamu kan ada kepikiran yang betul. Visa nggak keluar ya? Visa nggak keluar, susah ya. Mesti telepon ke Adi. Jadi posisinya kalau saya bilang itu harus sangat diperhatikan, nggak boleh enggak gitu. Harus sangat lah ya. Harus nomor satu lah gitu ya. Karena posisinya itu dampaknya akan jauh kemana-mana. Oke. Cakep banget. Nah, Wadi mau nanya nih, berarti kan rider Indonesia itu ya ibaratnya udah sering banget ke luar negeri ya. Nah, udah sering banget ke luar negeri. Ketemu orang Eropa, ketemu orang Asia, ketemu Amerika, tadi udah sampai Latin, semua segala macam, luar biasa nih. Nah, itu pernah ada nggak sih ada komen orang mereka tentang Indonesia gitu? Rider Indonesia tuh begini ya? Atau mungkin waktu di Amerika ketemu Hell Angel gitu? Kebanyakan nonton film gue nih sebenarnya. Itu gimana, bisa cerita nggak? Orang Indonesia ternyata gini-gini skillnya bagus ya, apa gimana? Bisa cerita nggak? Rata-rata yang saya dengar tuh mengenai rider Indonesia positif. Oh gitu ya? Iya, positif dalam arti itu rider Indonesia skillnya oke. Di atas rata-rata. Orang Indonesia, mana orang Indonesia? Gitu ya? Iya. Jadi beberapa tempat yang saya pergi semua rata-rata bilang begitu ya. Jadi kita juga, saya pernah Alaska itu sebenarnya tempatnya agak ekstrim. Pada saat musim panas itu sering hujan sebenarnya. Jadi saya udah ngobrol-ngobrol dengan saya punya backup driver. Ini kamu rider Indonesia semua hebat-hebat gitu. Oh gitu ya? Hebat, dia akan jempol katanya. Nggak pernah ngeluh. Kenapa nggak ngeluh? Ya kalau misalnya memang ada rider kan, ke Alaska itu kan nggak cuma milih satu. Dari seluruh dunia dapat. Gitu ya? Iya. Dari Jerman, dari Eropa, dari Latin segala macam ke Alaska mereka mau riding di sana. Gitu. Karena pesona alamnya bagus. Emang bagus banget sih ya. Betul. Kita memang tidak pernah ngeluh, mau hujan, panas, sikat terus, gas, jalan terus, nggak pernah berhenti. Indonesia banget nih. Memang segitu. Iya, kalau misalnya orang Eropa itu kalau hujan tuh ngomel katanya, ngomel terus ya, hujan melulu apa segala. Cengeng rider. Terus juga kita ke Peru, kita ke Bolivia, Chili, sama. Mereka bilang Indonesia semuanya. Gitu ya. Jadi kita cukup berbangga lah. Ya. Indonesian rider. Cakep. Sudah teruji. Ya. Balik lagi nih, dibalik sekarang. Bagaimana dengan rider luar yang ke Indonesia? Pernah pengalaman nggak misalnya dari klub apa segala macam?
gue dari Malaysia mau ke Bali gitu, gue dari Malaysia mau ke Sulawesi gitu misalnya gitu kan, tolong temenin apa gimana, ada cerita gak kebalik gitu? Kalau saya kan hanya handle untuk yang luar negeri. Luar negeri. Ini Pak Asyid sudah ada pengalaman kali bagi rider luar negeri atau Indonesia? Ya, satu sih Mas. Gimana? Ngeri Gimana maksudnya? Orang luar negeri ya, sini. Ngeri Kenapa? Ngeri gitu loh. Jadi saya kemarin itu ada teman Bang Hasim namanya. Oke. Kebetulan anak pemuda Brunei. Oke. Ya sebenarnya sih kalau mereka kan Brunei jalan juga sepi. Kita bisa lewat highway di motor segala macam. Nah sekali waktu nggak tahu gimana saya coba ketemu di Jawa Timur karena posisinya ada yang bilang apa itu Bromo bagus apa segala macam. Ya udah kita coba ajak dia sana dan dia hampir tidak berani putar gas lah karena posisinya tidak pernah mengalami yang namanya lagi reading itu dekat-dekat orang, terus kemudian orang main salib-salib, orang segitu ramenya. Jadi dia pada saat lihat ini jalan ramai banget, dia udah nggak mau jalan. Itulah kenapa skill Indonesia pinter-pinter ya. Itu dia. Oke, jadi sebenarnya bersyukur juga nih ya kita kayak gini ya. Dengan orang-orang, gitu kan. apalagi dia belum kaget lihat Mio sen kiri ke kanan ya. Jadi dia bilang pemandangannya oke, jalannya oke, cuma satu. Terlalu ramai, crowded dia bilang. Jadi dia juga nggak enjoy gitu ya dia. Iya, karena takut kan. Takut ya. Karena mereka mungkin di sana kan besar jalannya apa, terus upstand juga bagus kan. Nah kalau sini kalau mau upstand bagus ya nggak jalan-jalan. Iya. Ya dimudahkan lah. Di sana tuh difasilitasi dimudahkan. Kalau kita kan kita ngulik lah ya gimana caranya. Iya pokoknya perjuangan banget gitu loh, rebutan jalan apa. Ya kalau di sana di sini dia nggak mau rebutan, dia nggak jalan-jalan. Kayak misalnya kita mau ke perempatan, mau nyebrang diam ya nunggu orang ini jalan. Yang nggak akan dikasih Indonesia. Iya. Gitu. Jalan-jalan ya. Iya, itu penyakit gimana itu. Jadi, selain itu mungkin mereka belum ada sih saya dengar keluhan gitu. Apalagi misalnya seperti kemarin tuh ada teman yang dari Italia sama apa satu negara saya lupa. Jadi dia kan dari Sumatera. Nah, terus sampai nyebrang ke Merak. Dia ada tanya kita gitu mau ke daerah Jawa dan Bali, jalurnya seperti apa, enaknya di mana gitu. Ya kebetulan pas karena kita cukup tahu gitu, saya bilang wah lu jangan lewat Jakarta deh gitu. Kenapa? Wah ini saya rasa mungkin di Sasumpas Serapa nih kalau lewat Jalan Raya Serang kita masuk Tangerang masuk Dan Mogot, udah selesai. Pasar kaget. Selesai saya bilang kan, apalagi mereka pakai motor touring yang besar seperti kayak macam Africa Twin dan segala macam itu kan memang tinggi. Jadi kan upstand-nya juga nggak seperti Matic yang harus dempet-dempetan bisa. Nah syukurnya waktu itu saya pas ditanya ingat gitu loh. Saya bilang kamu turun dari Merak, kamu jangan ke arah Jakarta, kamu langsung ke arah selatan dan kamu lewat selatan. Ternyata mereka bisa enjoy. Oh gitu. Iya. Alhamdulillah ya. Iya, lumayan itu. Saya juga nggak tahu. Tiba-tiba pas dia tanya, saya ingat ke situ. Padahal pada saat dia tanya, sebelum saya dapat pemikiran seperti itu, saya akan mengatakan loh, mau lewat mana lagi gitu loh. Ya udah Tangerang makanan lu kan gitu. Tapi ya itu syukurlah. Anak Tangerang mana? Ya kan? Tapi ya udah sampai Solo kebetulan mereka juga ketemu dengan teman-teman lah gitu ya. Korobi kenal ya? Robi Superbiker. Oh teman-teman. Ya. Nah dia cerita sama Korobi Superbiker begini-begini ya cukup puas ya. Saya dan safe gitu ya. Cukup senang lah gitu. Oh mau nanya nih, ini kan tadi udah kemana ke segala macam. Ya ngomongin rentang lah, biar Black Bells bisa nabung-nabung gitu kan. Nabung, langsung aja ya. Oke. Misalnya bisa beli dari marketplace, cicilan tahun bisa setahun, 2 tahun gitu kan. Itu sebenarnya berapa sih kalau misalnya kita ngomong yang kayaknya apa ya? Ya kan pasti rentangnya beda negara beda-beda kan ya. Tapi kalau Asia tuh berapa? Terus misalnya kalau Eropa tuh rata-rata berapa? Terus soalnya kalau ke Eropa, kalau saya pribadi, Eropa mah biasa lah.
Asia udah biasa. Tapi kalau Amerika Selatan, wah itu sih. Udah udah kebayang muka-muka Latin gitu kan. Wow, gitu kan. Gimana gitu kan? Alamnya gimana gitu kan. Maksudnya kalau ke Latin tuh berapa sih? Terus Alaska, gila tuh Alaska. Ampun dah gue nih ngomongnya itu berapa sih? Siapa tahu gue bisa nabung gitu. Pertama kalau misalnya otomatis pesawat kan juga salah satu faktor. Oke. Yang paling murah kalau mau touring itu nggak terlalu mahal sebenarnya itu pergi itu ke Thailand itu murah. Nggak terlalu mahal. Itu berapa sih kalau Thailand berapa hari? Thailand itu full package, maksudnya itu motor, bensin, makan, hotel, road captain itu nggak sampai, mungkin sekarang ini nggak sampai 18 juta ya. Hah? Untuk 4 hari 5 hari 18 juta. Iya. Udah semua itu. Udah semua. Dan sebenarnya ya tiket, hotel, sewa motor, bensin. Tapi dalam jaket bawa sendiri loh ya. Oh ya siap. Kalau beli jaket beli helm nggak cukup. Oh ya siap. Nah, itu kan kayak gitu tuh. Terus kalau misalnya yang jauhan dikit deh, kita ngomong itu kan murah banget. Oke, yang langsung yang ekstrim yang ke Peru apa Patagonia itu berapa? Oh, yang kedua mungkin agak mahal dikit. Dikit itu mungkin ke New Zealand. Oh, oke. Pemandangan juga bagus, dingin lah ya. Jalannya sepi. Ya. Cuman di sana ya polisi galak. Oh gitu? Iya. Beneran polisinya ya? Beneran. Emang ada polisi bohong ya? Oke. Oh gitu. Speednya itu di limit gitu? 100. Ya. Nah. Gak seru ya? Ya, cuman kita kan tahu nih kadang-kadang ada polisi yang mana nih. Wah, nakal. Ya nakal boleh lah ya. Boleh lah. Karena kenapa? Ya. Kita kalau naik motor besar 100 mana berasa? Iya, betul. Iya kan? Boring ya? Boring malah bisa celaka sebenarnya ya. Kan orang bule kan tahu sendiri. Mereka misalnya dari jalan perempatan mau belok kiri kanan mesti ngeliat kiri kanan sampai segitu dulu kan. Kalau kita kan belok dulu baru gimana entar gitu kan. Itu berapa kalau New Zealand? New Zealand itu kurang lebih pakai dolar lah kurang lebih ya. Kurang lebih USD ya. Ya 4.000 sampai 5.000 dolar. 4.000 sampai 5.000 USD ya. Iya. Oke. Itu kurang lebih untuk 6 hari 7 hari riding. 7 hari riding. Tiket, hotel, sewa motor. Pokoknya udah enak, bergizi, enak lah gitu ya. Pokoknya makan puas lah dan tidak paling beli cenderamata aja. Ya, tambahannya itu mah di luar budget lah itu ya. Ya. Naik lagi berikutnya Eropa. Ya, oke. Eropa itu walaupun memang kita bilang Eropa itu tapi touring nggak mahal-mahal sekali, mirip sama New Zealand. Oh, mirip. Ya sekitar 5 ribuan. Tapi euro. Enggak juga. Oh enggak. Langsung bisa tergantung diatur. Oh gitu. Tapi kalau melewati daerah Swiss itu agak mahal. Oke. Karena memang hotel dan ini dia agak mahal. Segala sesuatunya memang beda lah kalau Swiss ya. Itu kalau 7 hari riding tuh mirip-mirip. Kurang lebih lah ya. Mirip-mirip ya. Terus kan tergantung harinya lah. Semakin panjang hari kita riding akan semakin mahal. Oke. Karena sewa motor kan kita mesti hitung. Iya. Ya hotel mesti hitung segala macam. Nah berikutnya mungkin baru ke Amerika Serikat ya. Terus yang antara Amerika Latin dengan Alaska itu mirip-mirip harganya. Oh, karena yang satu ke utara, yang satu ke selatan ya. Nah, mungkin itu kali ya. Iya. Dan itu 3 minggu kemarin itu sekitar antara 10.000 sampai 12.000 US dollar. 2 minggu? 3 minggu. Ya sebenarnya sih, ya walaupun gua nggak punya duit sebanyak itu, tapi masuk akal juga ya. Kalau 12.000 3 minggu loh nih. Iya, kita ngomong dengan kenikmatannya, pengalamannya, semua segala macam. Kita ngomongin Alaska cuy. Gitu ya, kita ngomong Peru. Wah. Tapi sejauh saya pernah riding ke 5 continent ya. Oke. Saya rasa itu Patagonia itu sangat perfect untuk tempat riding. Apa yang menyebabkan perfect? Di selatan berarti itu Argentina ya? Iya. Jadi daerah Patagonia itu antara Argentina sama Chili. Iya. Itu kan daerah selatan itu Patagonia. Iya. Kalau daerah utara kan Andes. Iya, Andes betul. Ya, Patagonia. Patagonia terbagi 2 antara North Patagonia sama South Patagonia. Oke. Ya kalau ini kita yang pergi ke ada yang pertama yang dulu pergi bagian Southnya. Terus kalau kita yang mau pergi ke Northnya itu gabung sama Peru sama Bolivia. Itu North Patagonia. Pemandangannya menurut saya itu cukup bagus, lebih bagus mungkin mirip-mirip New Zealand karena memang dia berada sejajar. Betul. Sejajar dengan New Zealand. Iya. Terus dia tuh lengkap. Kalau New Zealand itu rata-rata aspalnya itu mulus. Oke. Ya nggak ada bopeng lah di New Zealand mah. Top lah ya. Mulus. Nah, itulah polisi. Gak kayak Indonesia. Gitu ya.
Tapi kalau di sana masih ada bompal dikit. Justru itu bikin fun sebenarnya ya. Nah, itu ada gravelnya. Ada anginnya itu loh. Anginnya itu ya. Anginnya. Bonus itu ya. Nah, anginnya itu kalau misalnya dalam keadaan tertentu di musim tertentu dia bisa kecepatannya sampai 130 km per jam. Itu angin biasa atau angin badai gitu? Oh ya. Angin biasa itu. Biasa. Terpaan angin. Gila. Jadi pada saat saya lewat daerah yang saya bilang Tierra del Fuego itu, kita mau menyeberangi satu pulau itu kita ada hoki. Oke. Kecepatan anginnya itu sekitar kalau nggak salah 65 sampai 75. 75 itu hoki? Iya, hoki. Ciamik sekali itu. Itu Instagramable banget ya itu. Nah, itu bagus sekali itu. Gitu ya. Kalau nggak salah Jarum juga pernah ngadain di sana ya, apa namanya? Oh ini, apa namanya? Iklan. Iklan ya. Iya, betul. Iya. Kita ada satu motor, kita kan berarti nunggu beberapa orang ya. Kita parkir nunggu ya. Dia turun nih. Turun di motor, pikir mau syuting foto-foto, dia turun di parkir. Itu kena hantam angin, jatuh, rubuh. Motornya rubuh. Lagi di parkir stand rubuh. Saking kenceng anginnya. Jadi itu road captain baru ngomong, dia nggak ngomong sebelumnya. Jangan diparkir dulu gitu, taunya jatuh. Jangan turun dari motor. Oh gitu. Jadi kita harus stand terus di atas motor. Oh, telat lah ya. Tapi ya sudah lah ya. Iya, nah. Ada crash bar-nya soalnya. Terus kita berhenti satu tempat makan siang. Saya tanya sama pemilik restoran di sana, ini angin sepanjang tahun seperti ini? Iya. Sepanjang tahun seperti itu. Wah, anginnya luar biasa ya. Jadi ini pengalaman yang sebenarnya nggak akan bisa dapat kalau dari anak ya, misalnya kemarin sore atau kaleng-kaleng enggak lah ya. Tapi ini ngobrolannya luar biasa banget. Thank you banget om-om semua ini udah datang ke Black Talk. Thank you banget. Ini seru banget obrolannya. Yang pasti Black Talk semua, kita di jalanan itu ya kita harus apa ya? Safety, no compromise pasti om ya. Satu, yang kedua ya hormati juga apa pengguna lain karena itu bukan jalan nenek moyang kita kan ya. Walaupun kita motornya lebih mahal atau motor kita lebih bagus atau motor kita lebih jelek juga kita bukan berarti bisa semena-mena terhadap ini ya om ya. Terus apalagi pengalaman touring ini ketemu negara lain segala macam ya itu belajar banyak ya secara ini ya pasti ya. Cara berkendara orang ternyata begini dan yang hebatnya ternyata orang Indonesia skillnya bagus-bagus. Diakui ya. Nah om, kalau touring itu sebenarnya nyari apa sih touring itu? Apa yang didapat dari touring? Dari om dulu deh. Kita kan pertama itu karena hobi, berarti kan secara personal kita menemukan kepuasan kan. Ya. Tapi di samping itu ada bonus-bonus lain yang secara tidak sadar, maksudnya kita tuh pengen puas gitu loh, karena kita hobi kan. Tapi ada yang tanpa sadar kita dapat gitu loh. Contoh misalnya teman. Pastilah itu ya. Gara-gara motor teman jadi banyak sana sini segala macam. Itu teman. Jadi persaudaraan gitu kan. Terus kemudian pengetahuan. Itu pasti ya. Ya, karena misalnya tadinya kita nggak tahu ada orang yang punya kebudayaan seperti ini. Ya kita pikir kan kebudayaan kita seperti ini. Nah itu hal-hal yang seperti itu menambah wawasan kita yang tadinya kita nggak bisa terima. Oh ternyata di luar sana banyak loh gitu orang yang beda dari kita dan akhirnya kita mulai bisa menerima gitu loh. Oh kita bukannya nggak jago sendiri ya betul ya. Seperti itu. Jadi saya rasa mungkin poin itu yang kita dapat sih. Jadi teman terus kemudian selain kepuasan yang saya bilang kan orang hobi kepuasan pasti betul. Ya sama itu. Saya rasa itu yang paling saya dapat dan kita sekarang udah punya teman di mana-mana, kemana aja punya teman gara-gara motor. Nggak akan nyasar lah gitu ya. Orang lah ibaratnya. Kalau gimana om? Saya prinsip sama seperti Mas Irwan. Pertama tuh kepuasan. Ya. Yang kedua adalah lifetime memory. Ya. Jadi kalau misalnya kita udah misalnya bilang ke Patagonia atau itu, kayaknya wah kalau kita sudah jadi kayak kakek, sama cucu kita ngomong, kakek sudah pernah pergi ke sini. Kayaknya bangga banget gitu ya. Dan saya ada satu memori yang memang nggak terlupakan ya. Pada saat saya sama grup itu sampai ke Uyuni, Solar do Uyuni di Bolivia. Di situ ada satu logo Dakar. Jadi setelah Paris Dakar itu tidak diadakan dari Paris ke Dakar, kan dipindah ke Amerika Latin. Iya betul. Nah, di situ ada satu logo tulisan Dakar. Tetap namanya Rally Dakar.
bukan rally South America gitu gitu. Dan kita riding sampai ke Uyuni. Kita dengan bangga pada saat itu menancapkan bendera Indonesia di satu tempat di mana banyak sekali bendera-bendera. Oh gitu? Iya. Jadi salah satunya adalah bendera Indonesia? Kita yang tancapkan di situ. Oh gitu? Bendera Indonesia. Aduh, cakep banget ya. Iya. Dan itu merupakan satu, saya bilang itu gimana rasanya. Iya. Proud banget lah ya, kebangsaan dan segala macam ya. Emang kebiasaannya berarti emang di situ tancap bendera gitu ya? Di situ memang sudah banyak sekali bendera-bendera dunia. Dan memang setiap kali touring saya selalu bawa bendera Indonesia kan. Pastilah ya. Kecil atau besar. Jadi semua itu dapat foto dengan tulisan Dhaka, dengan kita pegang bendera Indonesia ya gitu ya. Wah, cakep banget. Nasionalismenya harus dipegang. Nah, itu yang penting belajar banyak ya, berarti ya itu tadi. Saya kalau udah kita ketemu orang banyak semua segala macam, kita ngerasa kecil kan. Aduh, belum ada apa-apa sebenarnya gitu ya. Betul. Aduh, cakep banget Belepels. Prinsipnya kalau yang masih penasaran, tulis di kolom komen. Nanya-nanya soal touring, ntar admin akan sundul terhadap aduh senior gua nih, ampun. Oke. Jangan lupa like, comment, share, dan juga loncengnya dinyalain di sudut kanan. Yang pasti pantengin terus blackexperience.com ya. Bye.